Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 1 benda tunggal dan campuran, pembelajaran 4 tentang kenampakan alam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan saya Ibu Ella Wulandari dari SDN Sutorejo 1 yang akan menemani kalian belajar bersama pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk anak kelas 5, kita menyanyi bersama ya. Ini adalah lagu yang saya yakin kalian sudah tahu semua. Persiapkan diri kalian, boleh semuanya berdiri, boleh juga dengan duduk. Oke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari, 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 memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh panjang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Oke, sudah tahu lagu ini? Kira-kira kalau kita tadi menyanyikan lagu tentang pemandangan, berarti hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Betul sekali. Kita akan belajar tentang kenampakan alam. Sebelumnya, materi pembelajaran kita adalah yang pertama, menyebutkan kenampakan alam dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. Yang ketiga, menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kira-kira kalau saya menunjukkan kenampakan alam seperti ini, ada yang tahu tidak ya? Ini kenampakan alam apa? Oh iya, betul sekali. Ini adalah kenampakan alam pegunungan. Kemudian yang kedua, nah kalau bentuknya seperti ini, ada pohon kelapa menjulang, ada lautan membentang, ada pasir di sampingnya. Ini kenampakan alam apa ya anak-anak? Pantai, betul. Kemudian yang ketiga, nah ini ada ibu-ibu petani dan bapak-bapak petani. Mereka menanam boleh padi, kemudian sayuran, kemudian palawija. Mereka menampakkan apa ya? Dataran tinggi. Selanjutnya, di mana tempat kita tinggal adalah merupakan kenampakan alam berupa dataran rendah. Nah, ini adalah contoh-contoh kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian bisa berjalan-jalan kalau nanti coronanya sudah hilang. Jadi kita bisa melihat bagaimana kenampakan alam pegunungan, bagaimana kenampakan alam pantai dan dataran tinggi.
ketika dataran rendah kita bisa lihat di sekitar kita setiap hari. Baik anak-anak, untuk materi kenampakan alam hari ini kita akan membahas apa itu kenampakan alam. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Apa Bu bentang alam itu? Bentang alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk secara alami. Contohnya seperti tadi, ada pegunungan, kemudian ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan masih banyak lagi. Nah, kenampakan alam tidak hanya ada satu, tapi dia ada dua jenisnya. Berapakah jenis kenampakan alam? Ada dua, ada kenampakan alam yang berupa daratan dan kenampakan alam yang berupa perairan. Kalian harus tahu bahwa kenampakan alam di muka bumi ini sebagian besar adalah berupa perairan, baik itu berupa air sungai, air laut, danau, selat, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, yang perlu kalian pahami adalah bahwa kenampakan alam di sekitar kita terbentuk dengan alami, bukan dibuat oleh manusia, tapi anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, sebagai contoh kenampakan alam daratan, yang pertama adalah daratan rendah. Nah, dataran rendah merupakan dataran luas yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalian bisa lihat di situ bahwa dataran rendah sebagian besar tidak memiliki tinggi yang berbeda secara signifikan. Jadi, tinggi antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain merupakan tinggi yang hampir sama. Nah, kemudian yang kedua adalah dataran tinggi. Pada dataran tinggi, wilayah dataran tinggi merupakan daratan luas yang memiliki ketinggian antara 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa contohnya adalah dataran tinggi Dieng. Nah, pada dataran tinggi ini hawa dan cuacanya sudah mulai berbeda dengan dataran rendah. Di sana kita akan merasakan hawa yang lebih dingin. Kemudian yang ketiga adalah pantai. Nah, wilayah pantai ini merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Di situ pertemuan antara wilayah perairan dan wilayah daratan. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang daratan dan perairan. Oke, sekarang kita ulas sedikit kembali tentang kenampakan alam yang berupa daratan. Nah, kenampakan alam yang berupa daratan itu biasa kita pijak setiap hari. Di situ tadi sudah Bu Elo jelaskan, ada dataran rendah dengan permukaan yang hampir sama. Pada dataran rendah, ini tidak ada baik itu gundukan atau tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah dataran tinggi. Pada dataran tinggi, kita biasa mengalami perubahan suhu yang sedikit signifikan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Itu yang membedakan. Kemudian wilayah pantai. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara wilayah daratan dan juga perairan. Karena pada wilayah pantai, di situ bertemu langsung mana yang daratan, mana yang perairan. Nah, wilayah pantai ini banyak kita jumpai di Indonesia. Karena negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki pantai membentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya, kenampakan alam daratan yang keempat adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut.
Indonesia adalah negara dengan deretan gunung yang luar biasa banyak. Negara kita adalah negara yang sangat subur dan negara agraris. Kenapa? Karena kita memiliki deretan gunung berapi yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, gunung-gunung di Indonesia adalah gunung-gunung aktif yang mengeluarkan larva dan lahar yang dapat menyuburkan tanah. Sehingga negara kita menjadi negara yang subur, makmur, dan sejahtera. Kemudian, kenampakan alam daratan berikutnya adalah pegunungan. Apa sih Bu perbedaan antara gunung dengan pegunungan? Nah, yang membedakan gunung dan pegunungan adalah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang memanjang dengan ketinggian mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi, pegunungan memiliki rangkaian gunung yang lebih panjang dari hanya satu gunung. Berikutnya, kenampakan alam perairan. Seperti yang saya sudah bahas tadi, kenampakan alam perairan itu besarnya adalah 2/3 dari permukaan bumi. Begitu juga di Indonesia. Indonesia bukan hanya negara agraris, tapi juga negara maritim. Karena nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut. Nah, di situ menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang bersumber mata pencaharian dari mencari ikan di laut atau nelayan. Di sini kenampakan alam perairan ada yang pertama sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air yang mengalir dari hulu menuju hilir. Sebagian besar sungai di Indonesia adalah sungai-sungai dengan arus yang deras, terutama di pulau-pulau besar sekitarnya. Di Pulau Jawa sendiri, sungai besar yang kita ketahui adalah Bengawan Solo. Kemudian selanjutnya ada danau. Apa sih Bu danau? Danau itu adalah permukaan bumi berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi oleh air. Apa Bu bedanya antara danau dengan bendungan? Beda anak-anak. Kalau danau itu adalah kenampakan alam yang tercipta dengan sendirinya. Tapi kalau bendungan itu adalah buatan manusia. Itu nanti akan kita bahas tentang kenampakan buatan. Baik anak-anak, kenampakan alam perairan berikutnya adalah selat. Selat merupakan lautan tapi berbentuk sempit yang berada di antara dua buah pulau. Indonesia memiliki selat yang sangat banyak. Salah satu selat yang paling dekat dengan kita adalah Selat Bali, yang merupakan perbatasan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, termasuk juga Selat Madura. Meskipun Madura termasuk dalam wilayah Pulau Jawa, tapi Madura terpisah dari kita. Nah, yang memisahkan Madura dan Pulau Jawa adalah Selat Madura. Kemudian, yang terakhir adalah wilayah laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah yang digenangi oleh air. Laut di Indonesia merupakan laut yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Laut di Indonesia memiliki batas teritorial yang sangat besar sehingga banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Baik anak-anak, sudah jelas tentang kenampakan alam baik daratan dan perairan? Mulai dari tadi kita telah membahas tentang kenampakan alam berupa daratan, kemudian perairan. Nah, selanjutnya silakan buka buku kalian, buku tema 9, subtema 1 pembelajaran 4. Di sini kita akan membaca bersama-sama tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Oke, siap? Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Kemudian kalian pahami apa yang ada dalam bacaan tersebut. Permukaan bumi tidaklah rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan
adalah tempat kita berpijak. Bentuk kentapakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan juga delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah, makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Baik, nanti kita akan bahas bersama tentang isi dari bacaan ini pada segmen ketiga. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan membahas bacaan yang tadi telah kita baca bersama satu persatu. Untuk paragraf pertama, kita membahas tentang permukaan bumi yang tidak rata. Kemudian, paragraf kedua, kita membahas tentang daratan dan kenampakan alam lainnya. Kemudian untuk paragraf ketiga, kita membahas tentang adaptasi yang dilakukan oleh manusia dalam kondisi tertentu menyesuaikan dengan kenampakan alamnya. Adaptasi yang dilakukan berdasarkan perbedaan kenampakan alam, di antaranya adalah, nah, kalian lihat ini, gambar apakah tiga ini? Betul sekali, ini adalah sumber mata pencaharian atau pekerjaan. Pada gambar yang pertama kita bisa melihat mereka bekerja sebagai apa ya? Nelayan. Kalau pekerjaan mereka sebagai nelayan, di manakah mereka tinggal? Betul, di daerah pantai. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar seorang ibu yang sedang membuat kerajinan berupa sapu. Kalian lihat daun-daun yang ada di sini merupakan hasil dari wilayah daerah pantai. Bisa juga dari wilayah dataran tinggi. Kenapa, Bu? Pantai dan dataran tinggi merupakan tempat yang jauh berbeda. Asal kalian tahu, wilayah Indonesia memiliki banyak tempat yang berbatasan antara pantai dengan dataran tingginya. Sehingga banyak dari wilayah itu yang menghasilkan jenis pekerjaan yang hampir sama, terutama pengrajin atau hasil kegiatan yang berupa daun-daunan dari pohon kelapa dan palem. Kemudian yang ketiga, ini adalah petani, baik itu petani padi, petani sayur mayur, atau petani palawija. Nah, ini biasa dikerjakan pada wilayah dataran rendah atau dataran tinggi. Selain pekerjaan, apa saja yang dilakukan manusia untuk beradaptasi dengan kenampakan alamnya? Yang kedua adalah jenis makanannya. Pada masyarakat wilayah pantai, secara otomatis mereka akan lebih sering mengkonsumsi makanan yang berasal dari lautan. Contohnya ikan asap. Kalau di Surabaya, kita sering menjumpai di wilayah Kenjeran. Kemudian yang ketiga, bentuk tempat tinggalnya. Wilayah dataran tinggi dan wilayah dataran rendah memiliki perbedaan bentuk tempat tinggal yang secara tidak sadar itu terjadi, dan kalau kalian mengunjungi wilayah itu kalian akan mengetahui. Pada wilayah dataran rendah, rata-rata atap rumah mereka dibangun lebih tinggi. Kenapa? Agar suhu pada ruangan di rumah mereka menjadi lebih dingin. Karena pada dataran rendah mereka cenderung suhunya adalah panas.
Sedangkan di wilayah dataran tinggi, atap rumah masyarakat di sekitarnya rata-rata dibuat agak rendah. Kenapa demikian, Bu? Karena di wilayah dataran tinggi, karena mereka memiliki suhu yang lebih rendah, mereka berusaha mencari kehangatan. Dengan atap yang lebih rendah, sirkulasi udara di sekitar mereka akan menyebabkan suhu yang lebih hangat. Kemudian yang keempat, cara berpakaian masyarakat di wilayah dataran rendah dan juga dataran tinggi. Nah, banyak yang membedakan dari cara berpakaian. Ketika kita ada di wilayah pegunungan, ada di wilayah gunung atau wilayah dataran tinggi, kita akan sering menjumpai masyarakat yang mengenakan baju panjang dan juga tebal. Kenapa kalau kalian tahu? Betul sekali, tetap karena perbedaan suhu. Pada wilayah pegunungan, masyarakat menggunakan baju yang tebal agar badan mereka tetap terasa hangat. Sedangkan kalau kita ke pantai, apa mungkin kita mau pakai jaket dan pakaian berbulu? Tidak, karena di wilayah pantai suhunya lebih panas. Kemudian, peralatan rumah yang mereka gunakan. Nah, peralatan rumah pada wilayah tertentu ini banyak kita temui. Pada daerah pegunungan atau dataran tinggi, kita sering menjumpai peralatan rumah atau peralatan kehidupan sehari-hari, juga termasuk hubungannya dengan jenis pekerjaan. Mereka lebih sering memiliki cangkul, sabit, dan lain sebagainya. Sedangkan pada masyarakat wilayah dataran rendah dan pantai, kita lebih sering mengetahui atau melihat mereka memiliki jaring, jala, kemudian perahu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, teknologi yang digunakan. Pada posisi ini atau pada kegiatan ini, teknologi yang sering kita jumpai adalah pada wilayah dataran rendah, kita yang mengetahui teknologi mereka adalah berhubungan dengan mata pencaharian atau pekerjaan. Bagaimana caranya agar mereka bisa melaksanakan pekerjaannya lebih mudah. Meskipun Indonesia memiliki wilayah kenampakan alam yang berbeda-beda, baik itu pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai, kita tetap dipersatukan dalam satu wilayah Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kehidupan kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Itu adalah slogan kita bersama. Nah, di sini kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap hidup rukun dalam masyarakat. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kegiatan yang mendukung kerukunan, yang pertama adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Itu contoh untuk kalian ya. Membantu keluarga atau orang lain yang membutuhkan pertolongan dan melaksanakan siskamling dalam lingkungan masyarakat. Ini contoh yang ada pada buku tema kalian. Nah, sekarang yuk menjawab kuis. Kalian coba menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Tuliskan di buku kalian ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat? Kira-kira apa? Beri saya satu contohnya. Apa anak-anak? Betul. Kalian dengan saudara kalian dalam satu keluarga harus tetap hidup rukun. Jangan suka bertengkar, saling menolong, baik kalian dan anggota keluarga yang lain. Kalau di sekolah, hubungannya dengan teman-teman dan juga bapak ibu guru. Begitu juga dengan staf dan karyawan yang lain. Jangan sampai terjadi pertengkaran di antara kalian. Kemudian di masyarakat, kalian harus hidup rukun dengan masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan kita hari ini, di mana kenampakan alam terdiri atas kenampakan alam daratan dan perairan. Kemudian adaptasi yang dilakukan masyarakat disebabkan perbedaan kenampakan alam, diantaranya adalah jenis pekerjaan, makanan, bentuk tempat tinggal, cara berpakaian, peralatan, dan juga teknologi. Kemudian, kalian harus tetap hidup rukun dalam masyarakat meskipun kita tinggal di daerah yang berbeda. Baik, sebagai tugas akhir kita hari ini,
carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan di sekitar kalian beserta ciri-cirinya. Cocokkan dengan ciri-ciri yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, tuliskan informasi yang kalian dapatkan dalam tabel berikut. Tabel yang ada pada layar kalian bisa kalian lihat pada buku tema kalian. Nah, terima kasih anak-anak, selamat belajar, dan jangan lupa kirim foto dari tugas yang telah kalian kerjakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.